kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman asli Afrika Barat. Tetapi sekarang justru berkembang cukup bagus, produksi cukup bagus justru di Indonesia. Di daerah asalnya sana malah justru tidak berkembang dengan baik kan gitu. Nah sekarang kelapa sawit itu menjadi penopang ekonomi nasional yang luar biasa, penghasil devisa yang sangat besar, kedua setelah batu bara sekarang. Waktu ada pelarangan ekspor dari Indonesia, Eropa pun teriak-teriak mereka butuh sawit kan ya. Saya tanya loh, kalian kan di sini udah banyak minyak kedelai, minyak bunga matahari ada, kenapa kok masih butuh sawit? Untuk industri itu nggak bisa, tetap harus sawit. Itu kalau nggak digoreng dengan sawit atau diprosesnya, itu tidak bisa se-crispy itu. Dan rasanya pun tidak bisa seenak itu. Kita banyak kelapa sawit kita gitu ya, kebun kelapa sawit kita gitu. Kabarnya itu kan punya orang-orang yang bukan orang Indonesia begitu Pak. Apa yang bisa dijelasin itu Pak? Enggak juga. Jadi memang ada kepemilikan, perusahaan-perusahaan itu ada kepemilikan asing, iya. Yeah. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dalam podcast El Sinta di Bicara-Bicara. Kali ini kita akan bicara mengenai kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit? Karena ternyata kelapa sawit penyumbang devisa yang luar biasa. Tahun 2022, 39 miliar US dollar atau setara dengan 600 triliun rupiah. Tapi di tahun 2023 turun sedikit ya setelah COVID, yaitu 30 miliar US dollar. Nah, ternyata dalam perkembangannya, usaha kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit menyerap banyak sekali tenaga kerja. Dan kita akan berbincang mengenai itu dengan anak kelapa sawit ya, karena dari kecil udah berkecimpung di kelapa sawit ya, dengan Pak Edi Martono yang merupakan Ketua GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Apa kabar Pak Edi? Baik, terima kasih. Saya sebut sebagai anak kelapa sawit nih. Boleh, tidak ada masalah. Ya. Karena saya baca-baca itu, Bapak itu dari kecil ya, sekolah, berusaha ya. Sekitar-sekitarnya kebun kelapa sawit gitu ya. Iya. Nah mungkin netizen atau pendengar bicara-bicara juga ingin tahu nih Pak, A to Z dari Pak Edi Martono dari dulu sampai sekarang, sampai sebagai pengusaha sukses di kelapa sawit. Bisa cerita Pak? Baik, jadi saya itu setelah bisa maju dikit Pak. Ya, saya setelah lulus S1 saya langsung, kebetulan S1 saya adalah pertanian juga, agronomi. Saya di UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian saya lulus dari sana, saya langsung bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan cukup besar itu Astra Agro Lestari. Nah, saya mengembangkan di situ. Jadi saya itu tugas saya adalah memang seperti kalau di tentara itu Kopassus. Saya yang khusus di garis depan untuk membuka garda terdepan untuk membuka kebun-kebun kelapa sawit pada waktu itu di tahun 88 di Astra, kemudian sampai tahun 94 saya terus membuka. Dan sebenarnya saya juga merasa bahwa itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saya diberikan tanggung jawab yang luar biasa, tapi saya sangat bangga dan berkesan sekali. Sampai dengan sekarang ini juga saya sangat berkesan. Kenapa? Karena dari daerah yang terpencil, yang artinya bahkan ada saya katakan bahwa daerah itu jin aja nggak mau buang anak di situ, sekarang menjadi ibu kota provinsi di Sulawesi Barat. Oh, Mamuju. Okay. Dulu itu masih Sulawesi Selatan. Itu tingkat kesulitannya sangat tinggi, betul-betul sangat tinggi. Sampai saya kalau dipanggil Pak Bupati, itu saya naik kapal. Naik kapal itu saya harus menaikkan bendera merah putih di pinggir pantai. Kenapa? Supaya kapal lihat bahwa itu ada penumpang. Oh gitu. Nah, waktu itu kan belum ada HP, belum ada ini, Pak, adanya radio HT ya. HT, atau kalau HT kan nggak nyampe juga. Ada yang 2 meter, yang pakai itu, ya 2 meteran gitu ya. 2 meteran yang inilah. Nah, seperti itu tingkat kesulitan. Belum kalau ada ombak itu yang perjalanannya mestinya itu misalnya 4 jam bisa jadi 8 jam. Itu seperti itulah. Tapi sekarang saya bangga sekali dan saya sangat senang. Bahkan saya waktu itu ketemu salah satu bupati yang waktu itu menyaksikan pembangunan itu, saya dipeluk beliau. Wah, terima kasih.
kan gitu. Artinya memang itu dirasakan sekali bagaimana pembangunan kebun kelapa sawit di daerah remote area, daerah terpencil ternyata bisa membuka ekonomi daerah tersebut dan menjadi berkembang. Iya. Gitu. Pak Edi nggak bosan untuk Pak dari kecil berkecimpung di kelapa sawit sampai Iya. sekarang juga ternyata sampai punya legacy di Mamuju ya? Iya. Nggak gimana Pak? Apa memang passionnya di sana atau gimana? Saya memang passionnya di situ. Hmm. Sampai sekarang menjadi ketua umum GAPI ya memang kebetulan passion saya di situ. Jadi saya nikmati, gitu. Saya menikmati. Kasih dong Pak tips sedikit nih ya untuk kita semua nih. Iya. Kok bisa tekun, Iya. terus juga punya passion yang terjaga gitu. Gimana Iya. sih Pak sampai sukses seperti ini? Betul. Yang pertama kita harus punya mimpi dulu. Saya punya mimpi bahwa saya nanti ke depan kalau saya berkecimpung di sawit, saya harus punya kebun sawit juga kan awalnya. Tetapi dalam arti kebun sawit yang saya benar. Artinya bahwa saya kelola dengan benar, semuanya benar. Nah, saya terus dalam perjalanan dan saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah mengeluh. Walaupun waktu itu merasa orang pada gajinya kecil pada keluar, saya tidak. Saya tetap saya jalani pelan-pelan. Saya meyakini bahwa perusahaan itu akan melihat saya ke depan. Kalau saya bekerja bagus pasti tidak akan disia-siakan itu. Jadi saya lakukan itu terus-menerus. Akhirnya sampai akhirnya saya ketemu investor di dalam negeri yang akan membuka kebun sawit mengajak saya. Tapi saya sudah sampaikan di situ. Tapi saya tidak mau jadi karyawan. Kalau karena saya sudah cukup di sini, saya sudah karir saya bagus. Kenapa mesti saya jadi karyawan lagi? Akhirnya terus kemudian saya menjadi pemegang saham juga. Nah, itulah. Gitu. Jadi gitu. Mimpi itu ya Pak ya. Jadi Iya. tekun, kerja keras dan yakin akan pekerjaan itu karena akan ada reward gitu Pak ya. Yang ada reward. Jangan banyak mengeluh. Kita kerjakan. Gitu. Dan itu yang menarik itu loh Pak. Gue nggak mau kerja di sini, gue kalau kerja di luar ya gue nggak mau jadi karyawan, tapi gue harus jadi CEO atau pemegang saham gitu. Itu perspektif itu didapatkan gimana caranya Pak? Kan anak-anak yang sekarang kan hanya sekedar ya gue kerja, ya gue hidup, tapi itu kan on that position gitu loh Pak. Tapi kalau Bapak kayaknya loncatannya jauh banget. Betul. Karena saya tadi punya mimpi sudah. Kalau saya tidak melakukan bargaining position seperti itu, saya tidak akan mencapai mimpi saya. Nah gitu. Jadi akhirnya dengan saya makanya itu kan saya bilang, saya nggak pernah ngeluh, saya kerja keras. Akhirnya bukan hanya perusahaan, orang lain pun kan melihat, menawari, boleh saya akan bergabung, untuk membangun perusahaan ini, perkebunan di sini, tetapi saya tidak mau jadi karyawan. Saya jadi pemegang saham dan setuju ya sudah jalan. Waktu itu dikasih saham berapa persen? Masih kecil. Masih kecil waktu itu. Tapi dalam terus perjalanan ya. Berapa Pak kalau boleh tahu waktu itu? Kecil 5% di awal. Tapi 5% juga udah punya saham sendiri kan Pak ya? Iya. Oh gitu. Dan itulah arti mimpi ya Pak ya? Iya betul. Mimpi ada, jadi akhirnya kita garap, akhirnya menjadi sesuatu gitu ya? Iya betul. Wah oke, keren. Nah waktu bekerja itu Pak, sampai orang melihat bahwa Pak Edi ini capable nih untuk bisa garap perusahaan gua nih gitu ya. Apa Pak sebenarnya Pak yang dikasih ke mereka kepercayaan itu? Ya, saya menunjukkan bahwa saya yang di perusahaan sebelumnya saya mampu dan melihat ada buktinya semua. Terus kemudian ya saya tunjukkan bahwa saya juga melakukan hal sama di situ. Saya sampai dari kertas putih. Saya bentuk PT-nya, jadi ini semua. Kemudian saya ngurus perizinannya dari A sampai Z, sampai terbentuk udah ini. Kemudian saya mulai kerjaan itu, membuka pembibitan. Kemudian saya merekrut karyawan. Nah, dalam mereka melihat bahwa kita laporin setiap bulan, kita laporan dengan seluruh manajemen dan pemegang saham. Kalau rapat dengan pemegang saham, dengan komisaris, ya itu buktinya selalu ada progres kan gitu. Jadi mereka semakin percaya kan gitu. Jadi kalau dilihat sih artinya setiap step dikerjakan dengan proper ya Pak ya. Dengan proper. Oke. Itu kan awal dan sampai sekarang Pak Edi Martono. Untuk kelapa sawitnya sekarang nih Pak, dunia kelapa sawit di Indonesia sekarang ini gimana Pak wajahnya Pak? Kelapa sawit itu Indonesia mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala.
Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa demikian? Kelapa sawit bukan tanaman asli Indonesia, tanaman asli Afrika Barat kan gitu. Tetapi sekarang justru berkembang cukup bagus tuh, produksi cukup bagus justru di Indonesia. Di daerah asalnya sana malah justru tidak berkembang dengan baik kan gitu. Nah itu jadi, nah sekarang kelapa sawit itu menjadi penopang ekonomi nasional yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan Mas Haryo bahwa menjadi penghasil devisa yang sangat besar, kedua setelah batu bara sekarang. Nah kemudian penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Kita nih sekarang kira-kira yang terlibat dalam industri sawit 16,2 juta orang. Besar sekali Pak ya. Artinya kalau mau bikin partai sebenarnya udah bisa nih kan gitu ya. Ini hati-hati nih. Ya itu. Ada partai apa? Kelapa sawit, Pak Edi jadi ketua umumnya loh Pak. Hati-hati loh. Belum ada pikiran. Belum ada pikiran. Ya, artinya begitu. Nah kemudian luar biasa ini, dan kemudian yang perlu kita mencatatkan yang sejarah yang bisa dilihat waktu terjadi pandemi COVID. Kelapa sawit justru memberikan sumbangan devisa yang sangat besar. Yang lain pada terjadi tergulung dengan pandemi, kita masih kokoh menyumbangkan devisa, tidak ada, alhamdulillah tidak ada PHK di situ. Yang ada justru menambah tenaga, menyerap tenaga kerja. Jadi ini luar biasa sehingga harus benar-benar dilindungi, artinya dilindungi dalam ini. Jangan sampai nanti kelapa sawit pun menjadi cerita sejarah seperti komoditi-komoditi lain. Dulu kita pernah menjadi eksportir terbesar kedua gula di dunia. Sekarang kita menjadi importir yang sangat besar. Dulu kita dijajah karena apa? Rempah-rempah. Kan gitu. Nah ini jangan sampai kita nanti terulang menjadi cerita sejarah. Nah ini bagaimana? Yaitu nanti berarti harus semua termasuk stakeholder, pemerintah sini, kebijakannya jangan sampai nanti misalnya terus malah jadi kelapa sawit jadi kerdil kan di Indonesia. Itu yang mesti harus diperhatikan bersama. Tapi dari iklimnya gimana Pak? Apakah itu bisa menjadi apa yang tadi Pak Edi bilang ya? Bisa jadi arsip gitu atau sekarang nih melihat perkembangannya cukup progres pemerintah mengelola ini? Ya, pemerintah saya melihat itu yang baik yang sebelumnya, hanya memang nanti kita perlu diskusikan dengan pemerintah baru karena memang sekarang ini kita ada sedikit masalah kendala di dalam kebijakan beberapa yang masih tumbang tindih. Karena yang sekarang terlibat dalam dalam industri sawit di Indonesia ini, kementerian dan lembaganya ada 37. Banyak banget, Pak. Jadi ada beberapa kebijakan itu yang tumbang tindih. Nah, ini yang mesti hati-hati. Jangan sampai nanti justru malah menjadi membahayakan kan gitu. Nah, ini kita sudah sampaikan juga kepada tim dari pemerintah baru ini nanti yang akan datang bahwa ini kondisi kita udah melaporkan. Ya, mudah-mudahan nanti ini. Tapi sepertinya pemerintah yang akan datang ini sebenarnya sudah mendengar, maka justru akan menaikkan ketahanan energi. Nah, cuma nanti mesti kita lihat kira-kira bisa tidak misalnya dengan ambisi yang begitu. Nah, ini memang sekarang kita sedikit prihatin dengan adanya stagnasi produksi. Kita produksi 4 tahun terakhir ini udah stagnan. Bahkan produktivitas kita cenderungannya turun. Kenapa stagnan sih Pak? Karena kebunnya masih banyak. Nah, karena kita kan sudah kena moratorium dari 2011 dan 2019 untuk perusahaan ya. Itu 2019 dengan adanya Impres nomor 5 tahun 2019 itu praktis sudah tidak ada pengembangan baru. Stop semua, walaupun ada izin tidak berkembang. Kemudian yang kedua karena peremajaan sawit rakyat juga sangat terlambat. Nah, itu jadi menyebabkan ini menjadi produksinya stagnan, produktivitas bukan naik malah turun kan gitu. Nah, ini yang mesti menjadi, dan kita sampaikan terus kepada pemerintah sekarang maupun nanti pemerintah ini kita tim ekonomi beliau kita sampaikannya ini harus menjadi perhatian yang utama untuk ini. Tapi kalau dari tanam itu Pak yang dari rakyat atau juga punya perusahaan dalam kondisi stagnan, recovery-nya itu berapa lama sih Pak? Setahun, 2 tahun untuk bisa akhirnya menghasilkan lagi gitu?
butuh waktu kira-kira 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, tapi artinya bahwa ini program ini harus dikeroyok bersama-sama. Ya. Ya harus bersama-sama kita keroyok, baik pemerintah maupun kita. GAPKI ini sudah ada bidang khusus percepatan peremajaan sawit rakyat. Jadi kita sangat concern terhadap peremajaan sawit rakyat. Kita bermitra dengan masyarakat sekitar maupun plasma kita yang sudah ada untuk melakukan peremajaan. Karena kita sadar kalau ini tidak naik, kemudian konsumsi kita itu dari 2019 itu hanya 31% dari produksi. Sekarang sudah ke angka 42%. Jadi naiknya luar biasa. Baik pangan maupun energi. Nah, sekarang konsumsi energi sudah lebih tinggi daripada konsumsi pangan. Kan gitu. Ya. Terus wajah kelapa sawit, Pak. Kemarin itu kan rame-rame juga tentang masalah harga mahal minyak goreng, terus akhirnya ada skandal dalam tanda kutip gitu ya, sampai sekarang juga masih berjalan persidangan dan sebagainya gitu. Itu mengaruhi nggak, Pak, wajah-wajah kelapa sawit kita? Ya, jadi gini, memang sebenarnya waktu itu sebenarnya tidak perlu terjadi sampai seperti itu karena sebenarnya barang itu ada, tidak kemudian bahwa harga tinggi semuanya ekspor, tidak juga. Karena sebenarnya harga ekspor itu kalau kita untuk ekspor sama dijual ya harganya sama, sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Dasar penetapan untuk waktu kita deal dengan customer, dengan pembeli itu dia dasarnya adalah memang harga internasional juga. Jadi memang tidak. Nah, memang kami agak menyayangkan waktu itu kebijakannya bisa berubah dalam seminggu aja, berubah, membingungkan. Nah, yang sebenarnya waktu itu yang agak sedikit menurut kami kurang pas ya kebijakan itu adalah justru memberikan subsidi ke semua orang kaya pun disubsidi. Jadi waktu itu harga minyak goreng dipatok di harga 14.000 untuk semua. Termasuk orang yang tinggal di Pondok Indah, di Menteng, itu semuanya dikasih harga 14.000. Nah, kemudian dijualnya pun di supermarket, termasuk supermarket besar. Akibatnya begitu datang itu minyak goreng di semua, nggak sampai 1 jam habis. Hilang ya. Pindah kemana? Ya ke ibu-ibu ke rumah-rumah gitu kan. Itu seperti itu. Nah, itu yang terjadi seperti itu, sehingga kesannya tuh langka, padahal sebenarnya masalah itu dah. Waktu itu sebenarnya kalau tidak ada waktu itu benar-benar kita melakukan operasi pasar tepat sasaran, seharusnya tidak terjadi seperti itu. Biar yang orang kaya beli harga apa adanya saja, memang harganya segitu, biaya produksi segitu, ditambah pasti ada keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan nggak bisa lah, bisnis nggak jalan. Nah, tinggal mereka beli apa adanya. Nah, yang perlu kita subsidi adalah yang memang yang kurang mampu atau yang dijualnya juga di pasar-pasar tradisional. Misalnya kita melakukan operasi pasar, dan itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Setiap ada kenaikan harga kita melakukan operasi pasar. Nah, itu saja waktu itu. Jadi kayak wajahnya sedikit agak tercoreng tuh, Pak. Jadi tercoreng, betul. Tapi gimana sekarang kepercayaan itu? Sekarang sudah bagus. Udah bagus ya, Pak ya? Iya, karena kan kita itu kita adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Tapi di sisi lain kita adalah konsumen terbesar di minyak sawit di dunia. Konsumen terbesar. Produsen juga konsumen. Tadi sampai 40% itu berapa kalau nilai liternya atau nilai uangnya itu, Pak? Kalau kita konsumsi kita tuh sekitar 21 juta ton. Yaitu. Kalikan saja kalau itu misalnya harga 800, rata-rata di 800 US sudah berapa? Luar biasa ya itu. Jadi besar. Jadi penghasil kelapa sawit terbesar, juga mengkonsumsi juga termasuk yang terbesar ya, Pak. Betul. Jadi itu yang mesti hati-hati kita. Karena dari profil itu kira-kira apa yang perlu kita lakukan, Pak? Apakah konsumsinya diturunin, ini dinaikkan, atau ini bisa aja tapi harus ada adjustment apa begitu? Ya. Kalau saya tidak usah diturunin konsumsi, biar saja. Tinggal nanti kalau kebutuhan pangan udah kan pasti tidak bisa kita ini. Kalau mereka butuh kok. Betul. Masa kita tuh nanti saya jelasin. Kita tuh 24 jam hidup bersama sawit loh, kan. Nah, itu kan nggak bisa. Justru
pertambahan penduduk pasti konsumsi meningkat. Yeah. Yang paling bisa kita nanti manage itu dari kebutuhan energinya untuk energi. Apakah nanti masih perlu dengan sawit, misalnya ini karena produksi seperti ini stagnan, apakah perlu ditingkatkan? B30 itu sekarang B35. Ya. Tahun depan rencana B40. Nanti malah udah pencanangan kemarin B50. Nah ini kan perlu dilihat mencukupi tidak, jangan sampai nanti terjadi persaingan antara pangan dan energi dan ekspor juga dikorbankan. Benar Jadi juga ya. makanya saya tadi sampaikan yang paling kita utamakan sekarang peningkatan produktivitas. Utamanya adalah peremajaan sawit rakyat. Begitu. Memang sih ya. Kita ini sehari-hari nggak lepas dari itu Pak ya. Iya. Sawit ya Pak ya. Kita bangun tidur. Mas Aryo, cuci muka pakai sabun, sawit. Bahan dasarnya ada sawitnya. Ada Sabunnya sawit. Gosok gigi, itu pasta gigi sawit. Kemudian selesai itu mandi, cuci sampo, ini sawit. Kemudian kita makan pagi, ketemu goreng telur, goreng apa? Sawit. Kemudian kita mau pakai ibu-ibu pakai lipstik dandan, sawit. Kemudian hand body sawit, untuk apa sunscreen sawit. Kemudian naik mobil yang pakai diesel, itu biodiesel sawit. Kemudian kita ini untuk kemeja untuk pewangi, untuk pewangi dan apa namanya pelicin sawit. Koran, kita baca koran ada ingredient sawitnya juga. Tinggal di Alsinta nih Pak, ada iklan sawitnya apa enggak gitu ya. Itu. Ya. Jadi memang menyeluruh itu Pak ya. Jadi kita nggak sadar itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ketemunya produk sawit kan gitu. Jadi itu yang mesti kita sadari bahwa sawit itu sangat penting buat Indonesia, buat masyarakat Indonesia. Makanya juga hati-hati masyarakat tuh sekarang terkena kampanye-kampanye negatif itu. Nah, itu saya mau tanya Pak. Kampanye negatif dan juga kita akhirnya di-ban juga kan Pak di luar negeri ya, di Eropa itu kan. Sebenarnya di-ban belum sampai ke arah sampai ban. Deforestasi itu kan? Deforestasi itu adalah memang undang-undang anti deforestasi tidak hanya diberlakukan kepada sawit, diberlakukan juga kepada kedelai, kepada kayu, timber, kepada kakao atau coklat, kepada kopi, kepada sapi ternakan gitu. Jadi bukan hanya sawit. Jadi waktu ada pelarangan ekspor dari Indonesia, Eropa pun teriak-teriak mereka butuh sawit kan ya. Jadi memang yang tidak bisa satu memang saya waktu contoh saya nih ke Amerika Latin, ke Chili saya di sana ada B2B meeting, mereka butuh minyak sawit. Saya tanya loh, kalian kan di sini udah banyak minyak kedelai, minyak bunga matahari ada, kenapa kok masih butuh sawit? Di industri, untuk industri itu nggak bisa, tetap harus sawit. Beda untuk diolah misalnya kayak kayak snack itu yang dikemas di supermarket itu kalau nggak digoreng dengan sawit atau diprosesnya, rasa gurihnya itu nggak keluar. Gitu. Sawit itu bisa gurih dan crispy. Bisa kalau kita lihat, kalau kita misalnya goreng kentang misalnya, kemudian dengan sawit dengan atau dengan yang lain nanti bunga matahari, kalau di sini terlalu mahal ya. Beli punya jagung juga mahal sekali kan. Iya betul. Jauh bisa 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat mungkin harga sawit kan. Itu tidak bisa se-crispy itu. Dan rasanya pun tidak bisa seenak itu. Nah itulah keunggulan sawit. Kenapa makanya industri baik di Eropa, di Amerika sekarang permintaannya meningkat terus. Ya karena memang beda dan beta karotinnya kan sangat tinggi. Gitu. Nah, kalau tadi isu deforestasi kan Pak, kan pembukaan lahan-lahan kelapa sawit di Indonesia kan dengan deforestasi, dengan dibakar dan sebagainya. That's why itu kan yang menjadi alasan Eropa untuk setidaknya menahan produksi-produksi yang ada di Indonesia. Sebenarnya gimana itu Pak? Pembukaan lahan dan sebagainya. Ya. Pembukaan lahan itu sebenarnya sudah lama sekali. Pembukaan lahan tanpa bakar itu sudah sejak bahkan sebelum tahun 2010 itu sudah tidak dibolehkan lagi
di tahun 2000-an lah itu sudah tidak boleh lagi kita melakukan pembakaran lahan. Itu di bawah tahun 2000 waktu itu. Jadi sudah lama sekali. Nah, yang sering terjadi bukan kita menyalahkan masyarakat, bukan. Pada waktu terjadi kemarau, kadang-kadang tuh tidak sadar masyarakat tuh juga membuang puntung saja terjadi kebakaran. Tapi saya tidak ini juga bahwa mungkin ada juga yang nakal melakukan pembakaran. Iya, kan itu ada juga, bukannya tidak ada. Tapi bukan merupakan sebuah kebijakan itu, bukan Pak. Kebijakan. Makanya kebijakan dalam arti bahwa memang boleh membakar. Memang kita sudah lama sekali tidak melakukan itu, dan memang kita tidak melakukan pembakaran. Nah, kemudian bagaimana dengan deforestasi? Kalau kita lihat sawit itu hasil penelitian Dr. Petrus Gunarso. Itu sudah ada di jurnal, ada apa sama beliau tuh, bahwa sawit itu bukan dari hutan primer. Sawit itu banyak kan hutan yang sudah terdegradasi atau bekas HPH. Jadi rata-rata seperti itu. Dan saya pelaku sejarah juga. Saya buka itu bukan di hutan murni virgin, begitu ya? Ya, virgin forest atau bukan. Benar-benar hutan yang memang sudah diambil kayunya oleh HPH. Bahkan kita masuk pun mereka masih mengambil lagi dengan IPK itu, izin pemanfaatan kayu. Jadi kita bukan melakukan itu. Nah, hanya justru mungkin artinya itu justru reboisasi ya Pak? Malah reforestasi. Hanya saja memang perlu tapi kan sawit mungkin ya betul. Tapi kan contoh kalau kita kan tidak semua kita buka jadi kebun sawit kalau kita mendapatkan konsesi. Tetap ada areal konservasi, tetap pohon-pohon mana yang perlu kita tinggalkan kita tidak buka. Berapa persen Pak dari sawit dan juga reforestasi itu? Kalau kita tinggalkan itu tergantung daerahnya memang ya. Tetapi paling tidak itu sekitar 10%, 15% itu kita tinggalkan areal itu kita tidak lakukan ini. Oh gitu. Utamanya di pinggir sungai itu kan pasti kita tidak buka kebun sawit itu besar. Itu paling enggak sekitar kan sampai 100 meter itu udah harus kanan kiri udah situ. Jadi nggak beralasan sebenarnya Pak Eropa itu menahan ekspor Indonesia di bidang kelapa sawit itu ya? Tidak, apalagi sekarang ada ISPO kan. Kita kan mandatory ISPO. RSPO itu voluntary, tapi juga anggota kita banyak sekali yang anggota RSPO juga. Nah, ISPO itu juga tidak membolehkan itu. Mereka akan mengecek juga berapa lahan-lahan yang konservasi yang dia tinggal. Dicek, kalau nggak akan lulus ISPO. Oh gitu. Kan gitu. Jadi kita sebenarnya sudah ke arah yang bagus, yang arah yang benar, bahwa berada di jalan yang benar gitu. Yang benar, gitu. Bahwa kita memang tuntutan keberlanjutan itu memang sekarang cukup tinggi dan itu harus. Kita harus. Jadi kalau kita ini, alhamdulillah anggota kita ada 750 perusahaan yang sudah ISPO dari seluruh Indonesia. Berapa persen tuh Pak? Kalau kita ada 1.117. Nah, kita ini kira-kira sudah 58%. Tetapi kalau dari anggota GAPKI, kita udah 91%. Itu sudah ISPO, sudah sertifikasi ISPO. Nah, ini dia nih Pak. Banyak juga ditanyain orang mengenai kita banyak kelapa sawit kita gitu ya, kebun kelapa sawit kita gitu. Dan tersebar di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya. Tapi kabarnya itu kan punya orang-orang yang bukan orang Indonesia begitu Pak. Malaysia, Singapura, terus juga bahkan Amerika dan Eropa. Apa yang bisa dijelasin itu Pak? Enggak juga. Jadi memang ada kepemilikan, perusahaan-perusahaan itu ada kepemilikan asing, iya. Tetapi tidak seperti yang diisukan itu. Kalau misalnya contoh ini, kalau kita ini luas lahan kita 16,8 juta hektar ya. Petani itu 6,7 juta, sisanya perusahaan. Itu kalau yang perusahaan kira-kira secara luasan ya, yang dimiliki oleh asing itu kira-kira di angka sekitar 2 juta. Sisanya masih semua kayak BUMN. Ini semuanya adalah Indonesia. Jadi tidak seperti yang diisukan seperti itu. Itu even itu misalnya milik asing begitu ya Pak ya. Kalaupun itu ekspor dari Indonesia keluar,
Tetap Itu masuk ke Indonesia. pajaknya kita kan, Pak? Pajaknya ke kita, bukan di sana. Devisa juga kita, hitungannya devisa kita. Karena kan itu tuh kok entity-nya kan Indonesia. Iya. Nama PT-nya Indonesia, artinya dia didaftarkan di Indonesia dan di situ kan tidak boleh 100% kepemilikan asing, masih ada pemilikan kita juga. Iya. Jadi Indonesia. ada milik rakyat, milik pengusaha dan juga milik asing itu ya, Pak ya. Dan kalaupun ada ekspor, itu juga inflow ke Indonesia tetap ya, Pak ya. Tetap ke Indonesia. Pajaknya, pajak karyawan, pajak semua kan. Apa aja sih Pak pajak yang di dalam itu? Banyak sekali. Jadi ada pajak badan, ada pajak ini untuk pajak badan, pajak, kemudian PPh 21 ya untuk karyawan. Kemudian ada kita kalau ekspor ada biaya keluar kan itu. Kemudian kalau yang di lokasi itu ada retribusi, kemudian pajak kendaraan bermotor, di dalam macam-macam. Ada pajak air permukaan, banyak sekali. Jadi sebenarnya dengan industri kelapa sawit ini negara sangat diuntungkan, Pak ya, dengan sangat diuntungkan. Itu that's why kenapa tadi yang Pak Edi mengatakan bahwa ada sumbangsi revenue atau masukan di negara ya di bawah batu bara ya Pak. Hampir devisa itu terbesar kedua setelah 500 triliun rupiah ya Pak. Sekitar 500-600 sekitar itu angka itu. Jadi sangat besar. Ya. Nah ke depan ini Pak di pemerintahan Prabowo kira-kira ekspektasinya bagaimana? Gini, tadi saya sudah sampaikan. Sedikit tadi. Kita ini sekarang ini banyak yang kementerian lembaga yang mengurusi sawit. Kita berharap dan sehingga masih terjadi adanya kebijakan yang tumpang tindih. Masih ada kelihatan juga ego sektoral di situ. Nah ini kan yang mesti hati-hati kita. Tadi saya sampaikan bahwa kita jangan sampai jadi cerita sejarah kita pernah menjadi produsen dan eksportir terbesar kelapa sawit dunia kan gitu. Nah, ini bagaimana kita minta supaya kita usulkan juga bahwa kita butuh satu entity badan yang benar-benar concern mengurusi sawit di bawah presiden. Langsung Pak ya? Langsung harus di bawah presiden supaya benar tata kelolanya menjadi lebih baik. Itu jadi seperti itu. Jadi karena ini tadi saya sampaikan penghasil devisa yang sangat besar, menyerap tenaga kerja sangat besar, perekonomian membantu perputaran ekonomi di daerah juga tinggi sekali dengan adanya sawit karena mereka semua bisa dikatakan terlibat kalau dibandingkan dengan kegiatan yang lalu misalnya kan yang terlibat hanya memang harus terampil kan. Kalau di sawit itu cukup dia punya tenaga, dikasih cangkul bisa kerja kan gitu. Jadi penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Luar biasa. Ya kalau saya hitung-hitung itu kelapa sawit ya, pertanian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian luar negeri karena ekspor juga, Kementerian investasi, apalagi tuh banyak banget berarti Kementerian Kehutanan, ATR, BPN, banyak sekali. Jadi mau nggak mau ini industri ini harus dirawat ya Pak ya. Harus dirawat, jangan sampai tadi saya sampaikan. Zaman sejarah terulang. Kita punya di eksportir terbesar kedua gula di dunia, sekarang importir yang sangat besar. Kita dulu dijajah karena apa? Karena rempah-rempah, kan gitu. Nah sekarang juga tidak kelihatan seperti apa. Nah itulah yang mesti kita benar-benar harus sadar bahwa ini perlu, ini jangan dijaga betul. Iya. Terakhir Pak, program GAPKI ini mau ngapain sih? Jadinya kalau dengan kondisi yang tadi Pak Edi ceritain ya. Sampai dengan ada GAPKI pengusaha gabung di sana, terus kita mau ngapain gitu? Ya, kalau yang untuk sekarang ini bahwa tadi karena ini sudah kita tuh sekarang produksi kita ini 4-5 tahun ini stagnan, bahkan produktivitas turun, kan? Sementara konsumsi kita tuh naik terus dari 30 sampai 42 30 menjadi 42. Nah ini kan harus hati-hati sehingga peningkatan produktivitas itu sangat penting. Jadi GAPKI sekarang ini terus mengejar supaya produktivitas itu naik dengan kenaikan konsumsi baik pangan dan energi, konsumsi lokal kan begitu. Nah jadi kita ke arah sana dan kita juga
memberikan masukan terus kepada pemerintah. Kita memposisikan diri sebagai partner pemerintah, baik untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau ada kampanye negatif atau ada masalah perdagangan. Dan yang perlu diketahui juga masalah kita harus hati-hati sama semua pada masyarakat kita juga. Ini masalah murni kadang-kadang persaingan dagang. Karena sawit ini bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Ada minyak yang lain yang artinya yang hampir sama. Ya seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, minyak jagung, rapeseed kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi hati-hati, kadang-kadang ini dimasukin oleh penumpang gelap untuk melakukan kampanye negatif agar sawit itu menjadi terketekan sehingga second choice. Ada choice. Gitu. Kompak-kompak nggak sih Pak yang ada di dalam GAPKI ini? Kalau di GAPKI sangat kompak. GAPKI kompak sekali. Jadi saya bersyukur jadi membawa perahu GAPKI ini kompak. Jadi tetap kita terus memberikan masukan pemerintah, dan saya juga minta kepada anggota kita juga keberadaan perusahaan di daerah itu dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah itu makanya harus ada kegiatan CSR. Nah, seperti itu harus rutin dilakukan. Bahkan kemarin kita juga di dalam waktu melakukan replanting juga kita di sela itu kita tanam padi gogo untuk masyarakat juga kan gitu. Dan bahkan bikin fun run juga kayaknya di kelapa sawit waktu itu ya. Ya, jadi ada kita ada maraton di kebun kelapa sawit. Itu jadi kita mau itu dalam rangka mendekatkan masyarakat sekeliling Pak ya. Selain masyarakat keliling juga kita menyuarakan kepada dunia bahwa lari di kebun sawit ternyata juga sehat. Ternyata udaranya juga seger. Ya iyalah. Tidak seperti yang pohonnya banyak itu. Pohonnya banyak. Kelapa sawit itu juga menyerap CO2, mengeluarkan O2 kan gitu. Jadi penyerapannya cukup besar dibandingkan misalnya pohon pinus yang daunnya kecil-kecil. Sawit lebih lebar sehingga penyerapannya lebih banyak. Gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa merawat industri kelapa sawit ini karena ini rasanya kalau dari penyumbang devisa menjadi backbone kita ini Pak. Iya betul. Jadi memang harus dirawat luar biasa. Harus dirawat luar biasa. Pak Edi, terima kasih sekali atas insight-nya. Mudah-mudahan perbincangan ini sedikit tapi juga menohok ya, membuka wawasan kita tentang bagaimana industri kelapa sawit dan sumbangsinya terhadap negara. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Edi. Baik netizen dan juga semuanya, terima kasih sudah menyimak Bicara-Bicara. Kali ini bicara mengenai kelapa sawit bersama Edi Martono. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.